Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pengenalan HTML dasar ya, teman-teman ya. Jadi untuk HTML dasar itu sebetulnya bisa kita belajar sih secara mandiri di Web3 School ya. Pusatnya sih di sini. Jadi teman-teman sebenarnya bisa lihat dokumentasi atau apa namanya cara belajar lah, belajar mengenai HTML itu apa dan lain-lainnya. Itu sintaknya apa aja yang dipakai gitu ya. Nah, di sini bisa. Tapi untuk video kali ini saya akan coba ajarkan mulai dari awal ya. Jadi biar gampang, kita bikin folder aja dulu ya. Kita buka di My Folder. Kita taruh foldernya di mana nih enaknya nih? Taruhnya di dokumen aja ya. Dokumen, tulis aja bikin folder baru ya. Klik kanan, new folder, namanya latihan HTML misalnya gitu ya. HTML. Ya, misalnya begitu. Ini teman-teman nama foldernya bebas ya. Terserah ya, apa aja bebas. Nah, kalau udah ini foldernya masih kosong, nggak ada apa-apa, masih nggak ada isinya ya. Nah, sekarang kita coba masukkan ke VS Code-nya. Nah, langkah selanjutnya kita buka VS Code-nya, ya. Nah, tampilannya masih kosong ya, masih begini aja tampilan itu ya. Nah, cara masukin foldernya gimana? Cara masukin foldernya gampang banget ya. Bisa langsung bisa di drag seperti ini, bisa ya. Jadi di drag seperti ini, tuh, dilepas langsung nanti foldernya akan kebuka. Itu namanya latihan HTML ya, sama seperti nama folder yang tadi kita kasih. Ya. Bisa seperti itu caranya ya, atau juga menggunakan cara lain. Misalnya ini kan masih kosong lagi nih, ulang ya. Kita ulang dari awal ya. Atau bisa juga selain di drag tadi ya, di drag begini nih, gitu kan? Ya. Bisa juga cara lain seperti pakai menu file, lalu open folder. Kita cari foldernya di mana tadi itu? Tadi dokumen, lalu ke latihan HTML. Habis itu select folder. Kita buka tuh foldernya. Sama ya, namanya latihan HTML, sama sama dengan folder yang kita buat. Nah, kalau udah kita bisa bikin file. Nah, file untuk bikin codingan menggunakan HTML atau menggunakan eh, file extension HTML itu filenya harus eh, mendukung HTML juga gitu ya. Dengan nanti kita bikin file akhirannya harus ada titik HTML-nya. Nah, cara bikin file itu gampang banget ya. Kita klik kanan aja mouse di sini. Klik kanan, pilih new file ya. Pilih new file. Kita bikin aja file namanya index.html. Kenapa namanya index? Ya, karena index ini adalah file awalan kalau dalam kita bikin apa ngoding gitu ya. Index itu kayak file awalan atau file yang akan pertama kali dipanggil oleh program itu. Ya. Jadi biasanya filenya namanya index gitu ya. Nah, itulah kenapa orang-orang tuh biasanya kalau belajar programan itu nama file awalannya biasanya index di HTML. Sebenarnya namanya bebas sih, namanya nggak harus index gitu ya. Misalnya tugas 1.html atau latihan 1.html sama aja ya. Kan namanya bebas terserah ya. Ini saya pakai index karena biasanya ya program kalau kita bikin programnya udah kompleks. Nah, program yang akan dipanggil, yang awalnya akan dipanggil itu adalah file indeksnya. Nanti program itu akan nyari file indeksnya dulu. Kalau ketemu dia akan buka. Gitu. Ya. Oke, dia open editornya kebuka, jadi kita bisa tuh ya, bisa kita umpetin juga tuh dengan cara diklik aja tuh. Ya, oke, biar nggak ngalangin lah. Ya. Kalau udah, kita tadi udah download extensionnya tadi ya di video sebelumnya. Jadi kalau udah download extensionnya nanti dia ada emmetnya nih. Dengan cara menekan tanda seru aja tuh. Tanda seru di keyboard ya. Habis itu pencet tab yang di keyboard ya teman-teman ya. Nah, nanti akan dibuatkan langsung file struktur HTML-nya ya. Nah, oke. Ini tidak akan saya jelaskan ya struktur HTML-nya. Kalian nanti bisa baca aja langsung di dokumentasi HTML-nya atau di GitHub repo saya nih di sini ya. Di repo carinya yang SCB coding. Nah, ini nih. Ya, ini udah ada materinya dalam bentuk tulisan. Ya, jadi kamu bisa lihat. Ya. Ini kebetulan materi untuk ekstrakurikuler coding di SMA Citra Berkat ya. Atau SCB coding namanya. Oke, kalau udah kita bikin ada tag title, kita kasih namanya dulu ya. Title itu buat berikan nama judul halaman. Ya, misalnya namanya ini adalah
ini adalah halaman pertama, misalnya gitu ya. Misalnya begitu. Halaman utama lah ya, halaman utama. Udah begini dulu aja. Kita save ya, Ctrl S. Ya. Kalau kita pakai extension Prettier yang di video sebelumnya kita install yang ini nih. Maka kalau kita pencet save tadi tuh Ctrl S ya, Ctrl S tadi, dia otomatis akan rapi gini, tutup gini ya, akan tutup begini nih. Kalau udah, coba kita buka dengan cara klik kanan. Dan kalau tadi kita udah install extension apa namanya live server ya, dan open in browser di video sebelumnya, kalian nanti muncul kalau kita klik kanan di file HTML ya, muncul dua ini nih, open with live server atau open in default browser. Kita pakainya yang live server aja ya, biar nggak usah reference lagi. Oke, kita klik kanan tadi, open with live server. Oke, nanti dia akan ngebuka halaman webnya. Nah, tuh. Halamannya masih kosong ya, karena kita belum tulis apa-apa di tag body-nya tuh masih kosong ya. Nah, tapi judul halamannya udah ganti tuh. Ini adalah halaman utama tuh. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini sama persis seperti yang kita tulis dalam tag title. Ya, itu dia fungsinya tag title ya. Untuk memberikan judul halaman. Ya. Oke, selanjutnya kita mulai dari memberikan heading dulu nih. Memberikan heading atau judul ya. Judul konten. Heading itu ada 6. Yang pertama H1 ya. Kalau di VS Code itu udah otomatis tuh. Kalau kita ketik H1 lalu pencet tab, maka udah langsung dibuatkan tag H1-nya tuh. Ya. Jadi lebih cepat lah kita kerjain codingan ya. Dan lebih gampang. Kita tulis saja ini. Ini adalah heading 1. Ya. Ini kita kopas saja ya. Atau kita enter dulu deh, nggak usah kopas dulu ya. Nah, heading itu sampai H6. Berarti ada H2 juga, lalu tab lagi. Ini adalah H2, misalnya gitu ya. Ini adalah heading 2, misalnya gitu. Lalu kita tab lagi, ada juga H3 ya. Ini adalah heading 3. Kemudian kita tab lagi H4, ini adalah heading 4. Ya. H5 juga ada ya. Ini adalah heading 5. Kemudian H6 terakhir ya. H7 nggak ada ya, kebetulan ya. HTML untuk heading itu sampai H6 aja. Ya. Kalau udah begini, kita save, Ctrl S lagi sama ya di keyboard. Ya. Kalau kita balik ke browsernya udah tampil tuh langsung, karena kita pakai live server ya. Tadi kita bukanya pakai open with live server. Akan muncul tulisan seperti ini. Nah, inilah tulisan tipe heading. Ya, seperti ini bentuknya. By the way, ini videonya akan panjang ya. Jadi kalau udah merasa lelah, matanya boleh pause dulu ya. Karena mau dijelaskan sedetail-detailnya. Itu heading ya. Selanjutnya ada tag namanya tag paragraf ya. Tag paragraf ya. Paragraf misalnya menggunakan tag P ya. Jadi kalau di VS Code udah gampang banget, tinggal tekan aja P lalu tab, udah kelar tuh. Langsung dibuatin ya. Nah, VS Code ya otomatis. Misalnya ini adalah paragraf pertama yang singkat misalnya gitu. Ya, misalkan kalau kita save, coba Ctrl S lagi ya, jangan lupa ya. Makanya tiap ada perubahan di codingan kita, jangan lupa Ctrl S gitu ya, biar save. Oke. Nah, tampil tuh, ya kan? Nah, kalau kita bikin paragraf lagi satu, paragraf yang agak panjang ya. Kita menggunakan teks dummy namanya lorem. Ya, kita ketik aja lorem tab habis itu nanti akan dibuatin tuh teks lorem yang nggak tahu artinya apa ya, pokoknya teks acak lah gitu ya. Nah, kalau kita save ya, dan kita lihat maka tampilannya udah ada tuh. Ya. Lagi paragraf tuh seperti itu. Jadi bedanya dengan heading, kalau paragraf tuh nggak di bold gitu ya, nggak diitemin, nggak ditebelin ya teksnya ya. Gitu. Ya. Ada juga tag namanya tag BR ya. Ini tadi paragraf nih. Tag paragraf. Ya. Ada juga namanya tag BR nih. Tag BR itu biasanya untuk memberikan spasi. Ya. Jadi tagnya cuma begitu doang tuh. Memberikan enter, baris baru ya. Baris baru. Nah,
Kalau kita tulis paragraf lagi di bawahnya, misalnya paragraf lorem 100 misalnya gitu ya. Kita save, maka dia akan ada enter tuh, ya. Karena kita kasih BR di tengah-tengahnya, ya. Coba kalau kita hapus BR-nya, maka naik lagi dia tuh kan. Nah, jadi BR itu fungsinya untuk memberikan baris baru. Itu BR, ya. Oke, selanjutnya ada tag namanya tag link ya. Selanjutnya tag link. Tag link itu menggunakan tag A ya. Jadi kita bisa membuat teks yang bisa diklik ke halaman website tertentu ya. Nah, misalnya tag A ini kita tulis adalah ini ya. Ingin lanjut bisa gitu ya. Klik di sini, bisa gitu kan ya. Klik di sini. Nah, kita arahin aja ke website ini nih Waitress School ya, Waitress School aja deh. Ya. Kita arahin, kita taruh di href-nya, href ini atributnya ya. Kita copy paste ya, copy paste aja. Tadi alamat tadi nih. Alamat yang ini kita copy lalu paste ke sini ya, ke dalam kutipnya ini. Nah, kalau kita save ya, lalu kita klik tulisannya, ini bisa diklik sekarang nih. Ya, karena menggunakan tag A. Kita klik, maka diarahkan ke halaman ini. Ya. Gitu. Kita back dulu ya. Nah, caranya begitu, ya. Kalau pengen buka ke tab baru, kita bisa tambahin atribut lagi namanya target ya. Sama dengan kutip 2, di dalamnya kasih underscore blank. Nah, ini atribut target ini akan membuat tulisan ini ketika diklik dia akan buka tab baru. Coba kita buka ya, kita klik ya. Jangan lupa save dulu ya, save dulu. Habis itu kita klik, tuh, dia akan membuka tab baru. Itu atribut namanya target tuh ya. Nah, next selanjutnya ada atribut namanya HR. Ya. HR ini untuk memberikan garis sepanjang halaman ya. Jadi kalau kita kasih HR di sini, maka akan ada garis tuh, ya, garis panjang. Nah itu tag HR ya, fungsinya ya, tag untuk memberikan garis. Terus bagaimana cara memberikan gambar? Cara memberikan gambar tuh gampang banget ya. Ini kita tulis tag untuk gambar atau image ya. Ini tadi tag untuk garis. Oh ya, jadi by the way ini tag comment namanya ya. Jadi tag comment ini adalah tag yang tidak akan dieksekusi oleh program, tapi fungsinya untuk memberikan deskripsi dari kode itu. Ya. Jadi tag comment itu dibuat dari tanda apa namanya kurang dari, tanda seru, strip-strip, ya strip-strip lebih besar dari. Nah ini comment. Atau kalau di VS Code mau bikin langsung otomatis, kamu tekan Ctrl sama tombol tanda tanya tuh, tanda tanya yang ada dua, ada tanda tanya sama garis miring, garis slash ya. Oke, tekan Ctrl langsung sama tanda tanyanya. Nanti akan dibuatin ya. Apa? Tag komentar namanya. Ya, tag komen seperti ini. Kita tulis namanya tadi ini tag untuk memberikan garis. Ya. Oke. Nah, membuat image itu gampang banget ya. Image itu ada dua cara. Kalau kamu yang pertama kamu ambil ini text image yang diambil dari internet, ya, yang gambarnya diambil dari internet. Ya. Kita buat dulu menggunakan tag img. Ya. Caranya sama. Kalau di VS Code tinggal ketik img lalu tab. Ya. Ada dua atribut, src sama alt. Alt itu nama gambarnya, namanya bebas aja, misalnya gambar internet gitu ya namanya. Namanya jangan kasih spasi ya, jangan begini. Kalau mau kasih spasi, kamu kasihnya underscore aja. Ya. Karena kalau spasi itu kadang ini dianggapnya dua nilai yang berbeda. Gitu, kalau di codingan ya. Jadi lebih baik kalau spasi itu kamu ganti dengan underscore. Ya. Nah, kemudian untuk src-nya itu source-nya atau link gambarnya. Nah, ambilnya di Wikipedia, ini gambar apa? Gambar kucing misalnya gitu ya. Kucing, Wikipedia, aduh salah terus. Ya, itu dia. Nah, ini ada gambarnya, kita coba ambil ya. Kita klik. Nah, kita klik lagi. Ingat ya, gambar
Kalau kita ingin ngambil gambar dari internet, itu belakangnya pastikan extensionnya itu titik JPG. Titik JPG atau titik JPEG ya. Atau titik PNG. Ya, pastikan gitu. Kalau belakangnya nggak ini, itu biasanya gambarnya nggak kebaca. Ya, jadi error. Gitu ya. Nah, untuk kebetulan di Wikipedia, itu gambar-gambar di internetnya ya, udah berextension titik JPG. Jadi kita bisa copy aja langsung, klik kanan copy, kita paste ke src-nya di dalam kutipnya ya. Kita paste Ctrl V ya, violet. Kalau udah coba kita save, Ctrl S. Kita balik ke halaman kita, oh ternyata gambarnya gede banget ya. Nah, kalau gambarnya besar begini, kita bisa kecilin menggunakan atribut yang selanjutnya, itu namanya width. Di dalam tag image ya, img ya, taruhnya ya. Width-nya kasih aja 200 gitu ya. Sama height itu tinggi ya. Width itu lebar, height-nya tinggi. Tingginya misalnya 400 misalnya. Habis itu kita save. Jangan lupa di save ya. Nah, tapi jadi lonjong begini ya, berarti lebarnya kurang, tambahin 300. Nah, udah cocok dah. Ya. Jadi gambarnya jadi kecil ya, jadi enak dilihat. Nah, itu gambar yang diambil dari internet. Kalau gambar dari lokal bisa nggak? Bisa juga. Ya, ini kita kasih komentar lagi. Tag untuk image dari lokal repository. Kita bikin dulu folder namanya img. Klik kanan, new folder. Terus aja folder namanya image. Nah, folder ini menampung gambar. Ya. Tuh, kalau kalian pakai extension VS Code icon yang tadi kita install yang ini nih. Ini nih ya. Itu ikonnya akan berubah tuh otomatis ketika kita bikin folder image. Ikonnya jadi icon begini otomatis tuh. Ya, jadi lebih enak dilihat lah ya. Nah, oke. Tag image masih kosong, kita masukin gambar. Kita download aja gambarnya dari, misalnya dari Excel. Gambar yang gratis aja ya. Ya. Tampil gambar kucing juga ya. Tadi kucing, sekarang apa? Macan ya. Tiger. Ada nggak tiger? Ada nih ya. Ambil gambar yang landscape yang seperti ini. Kita download ya. Kita klik free download. Tapi kita ubah ukurannya kegedean ya. Kita yang medium aja lah. Ya. Medium ya. Habis itu download selected file. Nanti dia akan download, tungguin aja sebentar tuh. Ya. Udah ini kita close aja. Kita close. Ya. Kita cari di file download tadi nih, gambarnya udah ada. Kita ganti dulu namanya. Ya. Kita klik kanan, properties, mana nih, show more option, rename ya. Biasanya namanya image 1, misalnya gitu. Lalu kita pindahin, cara pindahinnya gampang. Ya. Kita buka VS Code, folder downloadnya tadi ini kan. Ini gambarnya kan. Gambarnya kita drag aja langsung ke folder image. Nah, tuh. Langsung masuk, ya kan. Oke, folder udah ada. Sekarang kita targetin ke foldernya. Menggunakan tag image sama. Ya. Oke, kecilan ya, besar ya. Nah, tuh ya. Oke ya, kelihatan ya. Tuh. Oke. Nah. ALT-nya sama, ini gambar lokal. Ini kan internet ya. Ini gambar dari lokal. Nah, src-nya kamu arahin ke folder image ya. Ketik dulu folder image. Tuh kalau di VS Code udah langsung nongol tuh. Ya. Kita bisa langsung klik aja. Nah, di dalamnya ada image 1 nama filenya ya. Titik JPG. Klik aja. Kalau VS Code udah gampang ya. Nah, kalau udah begini, kita save, jangan lupa. Maka otomatis gambarnya udah muncul di sini. Cuma gambarnya kegedean ya. Nah, ini kita kasih keterangan dulu. Pakai tag P aja. Ini adalah gambar dari lokal folder. Kemudian yang ini kita kasih juga. Ini adalah gambar dari internet. Ya kan, tuh ada tuh keterangannya jadinya ya. Nah, ini gambarnya kegedean. Gimana caranya? Kecilin ya. Ya pakai tag ini lagi. Pakai atribut ini ya. Width dan height. Tambahin. Width-nya itu kayaknya dia, karena dia landscape ya.
Jadi widthnya harus agak lebar 600, height-nya kurang lebih 300. Kalau udah kita save, ya masih kelonjongan, berarti width-nya 500 aja. Nah, cocok kan? Ya, ya, udah jadi. Jadi itu gambar, cara memberikan gambar atau image ya ke dalam sebuah halaman website kita. Ya. Kemudian selanjutnya tag selanjutnya yang berikutnya ya, yaitu tag namanya memberikan video ya. Gimana cara kasih video? Ini kita kasih HR dulu ya, garis baru lah. Ya. HBR1. Jangan aja ada garis tuh. Ya. Kita kasih judul pakai H3 aja. Ini adalah video. Ya, tag video misalnya gitu. Ya. Ada tulisan di bawahnya tuh, ini adalah tag video ya. Nah. Oke, cara kasih video ada dua cara juga sama. Tag video dari internet. Ambil videonya dari internet ya. Kalau dari internet, itu menggunakan tag namanya iframe. Dan dari internet itu nggak semua ya, nggak semua video bisa diambil dari internet ya. Tapi ada satu video misalnya dari YouTube bisa nih. Kita ambil gambar nih dari YouTube. Ambillah salah satu video, misalnya video apa nih ya, yang mana One Piece ya, mana ya. Di studi apa? Videonya si ini deh, siapa namanya? Mana tuh ya, bingung aku. Ini video studi ini aja ya, videonya agak panjang ya, ini kita pause aja. Kita ambil linknya ya, tapi sebenarnya nggak usah ambil linknya sih, bisa langsung di bagian bagikan ya, sematkan ya. Nah ini di sampingnya ada tag nih ya, kode-kode aneh nih yang panjang ini. Ini yang menggunakan tag iframe nih. Ini kita bisa langsung copy paste aja, copy lalu paste ke codingan kita. Kalau kita udah begini, kita lihat udah muncul tuh di tampilan website kita tuh. Nah, dan tag iframe ini nggak semuanya bisa ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman harus pastikan bahwa nggak semua video-video di internet tuh bisa kamu ambil dengan seenaknya, nggak bisa ya. Karena mereka punya namanya copyright, ya. Gitu. Makanya, ini kebetulan di YouTube bisa, kebetulan aja nih, kebetulan ya. Gitu. Mungkin karena YouTube kan memang video yang memang bebas gitu ya resource-nya ya. Orang juga bisa upload, bisa bikin video di sana, bisa upload videonya ke YouTube, gitu. Jadi bisa langsung menggunakan tag iframe yang kita bisa langsung copy paste tadi dari YouTube langsung ya. Nah, tapi tag iframe ini tidak disarankan ya. Ketika nanti kalian membuat sebuah website ya, codingannya udah banyak itu udah panjang ya. Kemudian di website itu kamu mau taruh video di dalamnya ya. Nah, kamu tidak disarankan, nggak boleh ya, nggak boleh kamu ambil dari resource-nya. Video itu resource-nya diambil dari luar ya, dari internet atau dari website lain nggak boleh ya. Karena itu satu melanggar copyright ya. Kedua, nanti bisa masalah ke depannya, entah error videonya atau kena update dari website asalnya gitu ya. Sehingga lebih baik tidak disarankan ya. Gitu. Yang lebih disarankan adalah mengambil video dari local folder atau local repository ya. Ini lebih disarankan ya. Jadi ini kita tulis dulu, ini video diambil dari internet. Kalau ini kita tulis ini video diambil dari local folder. Kalau diambil local folder itu bisa menggunakan tag namanya video. Ya. Kita tulis video, nanti HTML udah langsung tahu tuh tag video ya. Kita pencet tab yang di keyboard. Nah, ada satu atribut namanya src. Src ini sumber videonya. Ya, sama seperti gambar tadi ya. Nah, kita bikin folder lagi aja baru. Klik kanan, new folder. Terus aja video. Tuh kalau pakai VS Code icon langsung dibuatin tuh iconnya ya. Canggih dia ya. Nah, videonya masih kosong, kita download dulu videonya di Excel tadi ya. Kita ambil yang gratis aja ya, karena buat belajar. Kita pilih yang video ya, ada banyak video. Mau yang mana nih? Kita cari yang landscape aja ya. Yang ini nih, jangan dah. Mana dah? Gambarnya, videonya apa? Anti mainstream banget ya. Nah ini aja nih ya, ini gambar hutan nih.
Nah, ini nggak bisa di play, nggak apa-apa, tapi kita download aja ya. Kita download, kita klik free download aja langsung. Nah, ini akan download. Filenya cukup gede ya kalau video 28,4 MB, tapi nggak apa, kita tungguin aja. Nah, udah selesai, kita close aja. Ini kita close. Coba kita buka dulu deh di folder. Kita buka ya. Video jalan nggak? Nah, jalan. Oke ya. Oke, udah jalan videonya. Kita close. Ini kita ganti namanya dulu, kita rename. Klik kanan. Show more option. Rename. Terus saja video 1. Gitu. Ya. Kalau udah caranya sama ya, seperti image. Kita drag aja langsung videonya ke folder video yang di codingan kita. Nah, masuk. Sekarang kita masukin. Jadi ada di dalam folder video ya. Jadi kita ketik dulu video, ya, garis miring, video 1.mp4. Nah, oke. Coba, kalau kita save, begini aja ya. Kita balik ke halaman selanjutnya. Nah, udah tampil tuh. Tapi videonya nih kadang nggak langsung ke autoplay. Kita kasih dulu ya, buat jaga-jaga kita kasih atribut namanya autoplay. Yang ini nih. Sama kita kasih atribut loop. Loop itu biar videonya terus ngulang-ngulang terus gitu ya. Gak bakal stop. Kalau udah kita save. Ya, tuh, nanti dia akan nyala tuh. Videonya jalan ya. Tapi kegedean ya, kita kasih juga, kita bisa kasih atribut namanya width dan height juga sama. Ya. Saya width-nya 600. Height-nya 400 lah. Saya gitu. Kalau kita save, maka tuh. Jadi ada video kita. Nah, ini videonya nih. Ya, ini kita kasih biar aja mungkin ya. Enak. Nah, oke. Jadi itu dia cara mengambil video dari lokal, ya. Dan ini cara yang lebih disarankan sebetulnya ya. Kalau nanti kita pengen ngoding HTML gitu, bikin website pakai HTML ya. Lalu pengen di website kita tuh ada videonya, maka lebih baik disarankan menggunakan tag video, ya. Karena di videonya diambil dari lokal, ya lebih aman satu. Yang kedua kemungkinan untuk error videonya itu kecil lah, gitu ya. Nah, oke, itu aja mungkin. Terakhir kita kasih tag H4, tulisannya selamat belajar. Nah, oke. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya aja silakan ya. Oke, itu aja mungkin video kali ini cukup panjang tapi mudah-mudahan teman-teman paham. Sekian terima kasih. Kita lanjut ke video berikutnya ya, atau materi berikutnya.